Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah wahidullah fa inna at-tauhid ra'sut ta'ah wattaqullah fa inna at-taqwa milakul hasanah. Alaikum bis sunnah fa inna sunnata tahdi ila li-ta'ah wa may yuti'illah wa rasulahu faqad rasyad wa may ya'sihima faqad ghawa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsu ma kunt watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Di antara upaya-upaya yang perlu kita upayakan dalam rangka perjalanan kita menuju Allah, menjadikan Allah maksud hidup kita, hendaknya dalam setiap saat dan keadaan kita senantiasa melihat dan mencari apa yang dimaui oleh Allah pada saat ini untuk saya. Inna lillahi fi ayyami dahrikum nafakhat. Karena sesungguhnya dalam setiap saat, dalam satu kurun, dalam satu masa, ada tiupan-tiupan Allah Subhanahu wa taala, yang mana tiupan rahmat itu terkadang berhubungan dengan saat atau hari, minggu, pekanan, atau bulanan, atau tahunan. Sebagai hamba hendaknya mencari, bahkan apalagi Allah Subhanahu wa taala sendiri menganjurkan kepada kita untuk mencarinya. Fata'arradu laha. Hendaknya kalian mencari, mengadahkan diri kalian untuk menyambut tiupan-tiupan rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. La'allallah faman yusibu dzalika la'allahu lam takun syakiyan abada. Jangan-jangan kita terkena rahmat itu sehingga kita tidak tergolong daripada orang-orang yang celaka. Di antara bulan Muharram, di antara bulan-bulan yang ditiupi rahmat Allah yang khusus adalah bulan Muharram, di mana kita berada di dalamnya. Marilah hadirin, kita ikat pinggang kita, kuatkan lagi ketekunan kita, keazimahan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang perlu kita bawa ke akhirat. Jaddidis safinah fa innal bahra amik wa safarun tawil wa zadun qalil fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Perbaharuilah kapal kamu. Jasad kita ini adalah kapal. Terus perbaharui iman kita yang ada di dalam diri ini, sehingga produk-produk amal yang kita produksi daripada jasad ini semakin banyak, semakin baik. Fa innas safar fa innal bahra amik wa safarun tawil. Harus kita selalu perbaiki. Mungkin masih ada salah penggunaan mata, masih ada salah penggunaan telinga, masih ada salah penggunaan perut. Hendaknya kita perbaiki, karena perjalanan menggunakan kapal melalui lautan yang luas dan dalam, dan perjalanan yang panjang. Demikianlah perjalanan manusia, masih panjang di balik kehidupan dunia ini. Ada terminal barzah, lantas mahsyar, setelah itu nasyar, kemudian sirat, mizan, kemudian sirat, dan destination akhir perjalanan manusia. Kalau tidak masuk surga, dimasukkan ke dalam neraka. Untuk itu hendaknya selalu kita memperbarui iman dan selalu memperbaharui amal-amal yang sudah obscure, amal-amal yang sudah melemah, amal-amal yang sudah muncul rasa malas di dalamnya. Selalu kita perbaharui jazbah kita untuk mencari amal, memperbaiki amal,
meningkatkan kualitas amal. Karena dengan amal itulah kita akan selamat, kita akan berjaya, dan amal itu tidak akan wujud dengan baik kalau sumbernya ruh kita masih banyak kotorannya. Yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari akhirat nanti, harta yang diusahakan dan anak-anak yang kita banggakan tidak akan bisa menyelamatkan kita. Nanti di akhirat yang menyelamatkan kita adalah kita hadir di depan Allah dalam keadaan ruh kita bersih, selamat dari berbagai macam noda-noda dan dosa. Ma'asyiral muslimin, olehnya itu di dalam sikap kita sebagai hamba Allah menggunakan bulan Muharram ini ada ibadah yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa Asyura. Salat adalah puasa ibadan, salat adalah puasa badan dari ujung rambut sampai ujung kuku. Bagaimana kita sesuaikan dengan hukum Allah, cara yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, hati kita tawajuh kepada Allah. Di saat puasa adalah ibadah daripada keinginan-keinginan. Kita mengorbankan segala keinginan-keinginan kita mengikuti maunya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hadirin, hendaknya siapkan diri kita untuk menghadapi ibadah yang besar ini, yaitu puasa Asyura. Di dalam riwayat Imam Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda, "Anna afdas salati ba'dal faridah as-salatu fi jawfil lail." Bahwa sebaik-baik salat setelah faridah adalah salat di tengah malam. Wa afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahi unahu al-muharram. Sedangkan puasa yang terbaik setelah bulan Ramadan ada puasa di bulan Muharram, di mana kita sekarang berada di dalamnya. Begitu juga Imam Muslim meriwayatkan satu hadis dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, suila an siyami yaumi Asyura. Rasulullah SAW ditanya tentang puasa Asyura. Faqala yukaffar as-sanah al-madiyah. Puasa Asyura ini dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Begitu juga hadirin riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman Asyura au amara bisyami. Bahwasanya Rasulullah SAW puasa Asyura dan memerintahkan umatnya untuk berpuasa Asyura. Di dalam riwayat Imam Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal yaumu fadlun ala yaumin fi siyam." Tidak ada hari yang melebihi hari yang lain dalam berpuasa illa syahr Ramadan, kecuali puasa Ramadan. Dari segi bulan, tidak ada bulan yang melebihi bulan Ramadan di mana kita berpuasa di dalamnya, dan tidak ada hari melebihi hari Asyura di mana kita berpuasa di dalamnya. Juga diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Man shama yauma Arafah, ghufira lahu sanah al-madiyah, sanah amamahu wa sanah khalfahu." Siapa yang puasa di puasa Arafah, maka Allah akan ampunkan dosanya yang depan dan dosanya yang belakang. Wa man shama Asyura, ghufira lahu sanah. Sedangkan siapa yang puasa Asyura, diampunkan 1 tahun dosa-dosanya yang lalu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, man awsa'a. Di samping kita berpuasa di bulan Muharram, yaitu Tasu'a dan Asyura ini, juga kita dianjurkan untuk banyak bersedekah di Asyura, di hari Asyura ini. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man awsa'a ala iyalihi wa ahlihi yauma Asyura awsa Allah alaihi sa'iru sanatin. Rawal Baihaqi. Siapa yang melapangkan rezeki keluarganya atau famili sanak familinya di hari Asyura, maka Allah akan lapangkan rezekinya sepanjang 1 tahun. Berapa banyak orang telah mengembangkan proyeknya, perusahaannya untuk menambah rezeki. Allah Subhanahu wa taala tidak menjamin di dalamnya, tetapi jaminan Allah ada di dalam amal. Dengan kita menginfakkan sedikit harta kita kepada sanak famili, keluarga handai tolan, Allah akan luaskan rezeki kita sepanjang tahun. Nas'alullah Subhanahu wa taala al-yakin bima wa'ada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah untuk memberikan kepada kita keyakinan
di atas janji-janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bagaimana cara kita melaksanakan puasa Asyura ini? Yaitu atau apa latar belakang dalam momentum apa puasa Asyura ini disyariatkan? Yaitu bersyukur dengan dimenangkannya ahlul haq dan dihancurkannya ahlul batil. Ahlul haq adalah Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan Bani Israel, diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun sebagai ahlul batil. Dan ini amalan juga sudah biasa dikerjakan oleh penduduk Makkah dan juga dikerjakan oleh penduduk Madinah, di mana mereka adalah Yahudi. Mereka merayakan kemenangan Nabi Musa dan Bani Israel pada hari Asyura tersebut. Nah, untuk membedakan antara puasa kita dengan puasa orang Yahudi, kita disyariatkan untuk berpuasa satu hari sebelumnya. Itu yang dikenal dengan Tasyu'a, hari ke-9 Muharram, dan Asyura hari ke-10, atau Asyura hari ke-10 ditambah dengan hari yang ke-11. Kapankah datangnya puasa Asyura ini? Tanggal 8 Agustus. Ya, tanggal 8 Agustus berarti hari Ahad dengan hari Senin. Kita melaksanakan dua puasa ini, Tasyu'a dengan Asyura. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita siapkan diri kita, karena hidup bermakan-makan enak-enak, makan puas-puas sebanyak-banyaknya adalah nanti di surga. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apapun yang kita inginkan sepuas-puasnya kita nikmati nanti di surga, dan tidak akan pernah tertolak keinginan kita. Di dunia bukan tempat makan, dunia tempat mengorbankan makanan untuk meningkatkan iman, korbankan makan minum kita untuk meningkatkan ibadah, korbankan makan minum kita untuk menunaikan tugas kita sebagai khalifah demi orang lain. Selesa makan dan minumnya, kita korbankan makanan dan minum kita. Inilah sifat sahabat sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, yang Allah banggakan mereka dengan menurunkan ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang lain walaupun mereka memerlukannya, walaupun mereka membutuhkannya. Inilah sifat yang dikehendaki wujud pada diri kita. Mamala bena Adam wi'aan syarra min batnihi. Tidak ada wadah yang lebih buruk yang diisi oleh anak Adam kecuali poronya. Oleh itu, kalaulah seseorang senantiasa berpikir apa yang harus dia isi poronya hari-hari, maka nilainya sama dengan apa yang keluar dari poronya. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan akal berada di kepala, sedangkan perut berada di bawah, supaya kita hari-hari tidak pikirkan masalah perut, tapi pikirkan kudrat dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah Subhanahu wa taala ayyuhfirna lima tuhibbu wa tardah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minhu tilawatah innahu huwas samiul alim.